Halo Sobat Mancing semuanya, ketemu lagi di program Jackspot by Jax Vision. Hari ini kita lagi di acara spesial episode Indofish. Kebetulan kita juga di lokasi Indofish, yaitu di Waduk Saguling. Tapi sebelum kita lanjutkan, biasa kita mau simak dulu nih info penting yang satu ini. Silahkan Mas Mai. Makasih Rima. Halo Sobat Mancing Jax Vision semuanya, apa kabar? Semoga baik selalu ya. Saya di sini ingin mengingatkan teman-teman semua, Sobat Mancing semuanya, bahwa Jax Vision akan ada event besar namanya Jax Vision Strike Day. Jadi Jax Vision Strike Day ini akan digelar tanggal 8 Juni 2022 dengan hadiah. Ini hadiahnya gede banget nih teman-teman. Total 75 juta rupiah. Bentuknya macam-macam. Hadiah utama ada trip bareng tim Jax Vision, ada joran-joran mancing yang keren banget, dan banyak lagi merchandise lainnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk ikuti nanti tanggal 8 Juni 2022 Jax Vision Strike Day. Syaratnya gimana? Syaratnya yang utama adalah mancing pakai joran Jax Vision. Jorannya bisa joran apa aja, joran casting, jigging, popping, joran kolam, bisa. Jadi teknik mancingnya pun bebas, mancing di kolam, di sungai, di danau, di laut, bisa. Mau teknik casting dasaran apapun boleh, asal pakai joran Jax Vision itu bisa ikut Jax Vision Strike Day. Nah nanti setelah mancing, teman-teman tinggal upload di medsos, di Instagram, di Facebook dengan tag ke akun-akun official Jax Vision. Nah, nanti akan dipilih pemenangnya siapa yang akan dapat hadiah luar biasa dari Jax Vision ini. Jadi teman-teman ikuti ya, karena apalagi nih gini, kita juga lagi ada diskon besar-besaran untuk produk-produk Jax Vision. Jadi ini menarik banget. Udah ada event dengan hadiah yang sangat besar. Ada diskon juga untuk alat mancingnya, jadi bisa beli dengan harga yang terbaik dan kemudian dipakai untuk ikutan Jax Vision Strike Day. Jadi begitu ya teman-teman, jangan lupa ikuti Jax Vision Strike Day 2022. Let's go Jax! Sekarang Rima nggak sendiri, biasa Rima ditemani sama Pak Yogi. Yeah. Halo Pak Yogi, sehat? Halo, sehat. Selamat siang semuanya. Nah, kita juga ditemani Pak Sugeng Cahyono dari Jax Vision. Selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang semua. Ada juga Mas Whitney dari Dometic. Selamat siang Mas. Selamat siang semua. Dan satu lagi ini cukup menarik ya, saya ditemani juga wanita cantik, ada Mbak Husnul Queen dari Duta Tridentech. Iya, selamat siang. Selamat siang. Nah, Sobat Mancing, di sini juga sebenarnya kita ada audiens juga mau menyapa rekan-rekan semuanya. Halo, selamat siang semuanya. Ramai sekali ya, antusias sekali. Ini kebetulan ini tuh kan Indofish itu turnamen pertama di Indonesia ya Pak Yogi. Nah, tapi saya pengen ngobrol dulu untuk tahu nih latar belakangnya dari masing-masing narasumber kita. Boleh Pak Yogi ya? Boleh, boleh. Kita Ya, kenalan betul. dulu. Ya, mungkin dari Pak Sugeng. Apa nih? Jadi gimana Pak nih? Bagaimana kesan ininya, apa namanya, tentang turnamen ini setelah pandemi ini, gimana? Apa Ya. positifnya, negatifnya? Tentunya ini momen yang sangat dinanti-nanti oleh semua angler ini ya. Setelah alhamdulillah 2 tahun akhirnya kita bisa mengadakan turnamen juga, bisa kumpul bareng-bareng, melakukan kegiatan mancing bersama dalam event Indofest. Ya, satu momen yang sangat ditunggu-tunggu. Saya juga surprise sekali, ternyata banyak sekali ya peserta yang ikut hari ini, dan juga hasilnya juga rata-rata Ya cukup pada strike semua ya tadi ya. Ya,
selamat untuk teman-teman yang sudah sesi pertama tadi bisa strike. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa jauh lebih bagus. Alhamdulillah ya, ini salah satu momen di mana di tempat ini dan hari ini jadi kebangkitan kita untuk pasca pandemi. Nah, kalau untuk Mas Whitney sendiri nih, gimana nih Mas tentang tanggapannya pasca pandemi untuk Dometic sendiri dan untuk kegiatan ini bagaimana Mas? Baik, selamat siang semuanya. Kita melihat banyak angler yang hebat sekali ya, bisa mendapatkan yang banyak dan semoga makin banyak lagi di minggu-minggu ke depan. Kita optimis bahwa kita dari Dometic akan bisa jauh mendukung angler yang ada untuk lebih adventure nanti di Indonesia. Alhamdulillah ya. Nah, ini yang paling dinanti-nanti nih, ada Mbak Husnul Queen. Mbak Husnul, jadi gimana nih Mbak untuk hobinya? Awal mulanya suka mancing, terus kan sempat pandemi juga, itu kira-kira gimana nih Mbak? Selamat siang semuanya. Saya suka mancing itu karena bapak saya dulu suka mancing. Bapak suka mancing, Iya, berarti dari kecil ya Mbak ya? Iya, dari kecil. Cuman paling suruh nyiapin ini itu. Lama-lama ya ikut seneng juga, ikut dapet terus ya sampai sekarang lah. Sampai sekarang ya, Iya. Luar biasa sekali ya. Saya tuh sempat tanya ya sama Pak Yogi, Pak, ada nggak ya angler perempuan gitu? Karena sebelumnya jarang perempuan mancing gitu. Nah, untuk Mbak Husnul sendiri, rasanya jadi lady angler di dunia, di hobi yang dominan laki-laki nih. Gimana nih Mbak? Apa ada pengalaman khusus gitu tertentu? Kalau pengalaman untuk lady angler itu biasanya kemana-mana itu pasti selalu dengan cowok-cowok. Selalu itu sudah pasti sana kemari lah. Yang paling biasanya ditanyakan orang-orang, kamu kan cewek, nanti kalau kamu mandi apa-apa gimana, kan cowok semua. Iya. Pasti gitu, apalagi itu kan wild fishing ya. Iya. Nggak ada yang namanya toilet atau apa untuk kita bisa ganti atau apa. Jadi paling kita dikasih tahu, kamu nanti kalau mandi di balik batu. Jadi ada kadarnya ya? Iya, di balik batu. Iya, jadi kalau kita kan di sungai nih, sungai di hutan ada batu. Nanti kalau mandi di balik batu situ agak cetek, tapi banyaknya airnya tuh ngalir terus, jadi tetap bersih gitu. Oh iya, tapi jangan ngintip loh ya. Gitu loh ya. Kalau enggak ya di balik perahu. Kalau memang enggak ada batu, tadi perahu kan biasanya lebih dari satu kalau kita ngewild kan, satunya untuk barang, satunya untuk personil. Dijajarin lah nanti di sela-sela itu. Ya gandul-gandul perahu gini sambil. Dari umur berapa tuh? Saya kalau untuk wild itu sudah mungkin 20 tahun. Waduh. Waduh, lama banget ya. Sekitar itu. Nah, kalau untuk perempuan sendiri di Indonesia kira-kira berapa persen tuh Mbak Husnul? Kalau perempuan angler di Indonesia, kalau yang wild sekali ya paling enggak ya 5% mungkin. Sedikit sekali. Tapi kalau untuk lady angler yang ayo kumpul kita mancing itu banyak, ya mungkin 20% lah, 25% mungkin ada kalau kita mau kumpulkan. Ada. Mbak Husnul ini sering mancing di pedalaman, ini bener nggak nih Mbak? Ya betul. Oh ya, terus gimana nih pertama kali mau ke pedalaman itu awalnya gimana nih Mbak? Boleh cerita ya? Jadi dulu saya kan ikut di perusahaan yang ada tambang. Nah, saya juga ada tugas ke Maluku, ke Pontianak, ke yang ada tambang itu. Nah, saya ada tugas ke sana, ke Pontianak waktu itu. Tapi saya cari-cari angler itu nggak ketemu. Karena mungkin belum klik tuh ya. Betul. Jadi belum terbuka. Saya udah bawa tackle ini, nggak ada itu. Pasti sungainya itu besar-besar. Masa ke pedalaman juga kan, itu tambang batu baranya masuk ke daerah pelosok itu. Habis itu cari ling-ling, udah ketemu tapi saya udah mau pulang. Udah habis waktu kerja di situ waktu itu berapa ya? 1 bulan kalau nggak salah. Bulan. Setelah saya pulang,
saya lanjutin klik yang linknya dapet, lah disitulah saya baru kenal orang Putus Ibau waktu itu di sana. Saya kan di Pontianak, dapat link orang Putus Ibau. Habis begitu saya pulang, saya izin mungkin 10 hari, balik lagi saya Surabaya, Pontianak Putus Ibau. Itu wild fishing pertama saya di freshwater itu air deras, yaitu maser. Ini naik kapal, naiknya ya sehari, naiknya ke hulu sehari. Itu pun saya ya baru kenal orang, ya percaya aja saya. Pokoknya saya pengen mancing ke situ. Kok bisa ya Mbak? Ini kan perempuan gitu, ini sesuatu yang menarik ya. Bahwa di mancing tuh jadi nambah relasi ya Pak. Kalau Pak Yogi sendiri pernah mancing wild fishing sampai pedalaman nggak sih Pak? Sebentar lagi pernah sih sama kebetulan sama Pak Sugeng, nanti mungkin ceritanya lebih ini nih. Seru ya? Lebih seru. Nah sekarang saya pengen yang paling berkesan selama mancing gitu di pedalaman tuh apa sih buat mancing nggak menarik buat Mbak Kusnul? Kalau saya pertama itu apa ya? Kalau zaman sekarang tuh namanya healing. Oh iya, healing. Gitu ya. Jadi kita bisa menyatu dengan alam. Mungkin oksigen juga lebih banyak. Jadi kita ya mungkin lebih sehat lah. Terus senang mancing, ya namanya kalau pergi mancing senang kan, jadi kita tambah sehat menurut saya. Betul. Jadi ya itu aja sih. Karena yang saya kejar itu spesies. Paling lama itu berapa lama tuh sekali mancing ke pedalaman? 2 minggu ya? 2 minggu. Kalau ninggalin keluarga? Kebetulan saya belum nikah. Jadi masih. Tapi orang tua masih ada? Masih. Nah, orang tua nggak khawatir gitu? Ya. Kalau pas begitu aja? Khawatir itu pasti. Ya. Tapi untuk mensiasati kan, kadang saya udah sampai di kota mana baru saya sudah di sini. Lo mau apa? Mau mancing? Loh, itu kan kono. Yang penting udah sampai dulu di sana. Yang penting nyampe dulu ya. Ini Satu trik nih. Satu trik dapat izin. untuk mancing Pergi ya. dulu, izin kemudian. Kan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah coba langsung ke desa yang ke istrinya kayak gitu siapa nih? Nah untuk Pak Sugeng sendiri Pak, awal mula suka mancing, terus sampai adanya Jack Vision ini gimana sih Pak awalnya? Iya, kalau saya memang dari dulu sejak sebelum menikah, sejak kuliah memang menyukai kegiatan luar ruangan ya, kegiatan alam. Jadi mulai dari hiking, trekking, kemudian merambah mulai begitu ada rezeki mulai senang off-roading. Dari situ pekerjaan semakin beban pekerjaan semakin tinggi, saya membutuhkan tadi kata Mbak Husnul healing, saya perlu refreshing, ya akhirnya larinya ya ke alam. Larinya ke alam. Dari situ mulai ketagihan sampai sekarang. Dari usia kira-kira berapa tuh Pak? Mulai dari sekitar sudah hampir 30 tahun ya. Wow, luar biasa. Pak, kalau Pak Sugeng ini mancingnya itu nggak di Indonesia aja, ya keliling. Wah, udah keliling. Ini paling bisa jauh kita. kemana nih Pak? Alhamdulillah saya dikasih rezeki waktu, dikasih rezeki kesehatan, dikasih ini. Saya dari ujung selatan itu New Zealand, South Island, sampai kalau ke utara saya pernah ke Greenland, ke Arktik, Laut Arktik. Gila, keren banget ya, Pak, ya? Sudah dekat kutub utara. Ke kutub utara, luar biasa. Dan sebagian negara Eropa, Asia juga saya sudah pernah. Wow, jauh sekali Khusus ya. untuk mancing. Nah ini terkait dengan pertanyaan juga, mungkin bisa dikasih gambaran ya Pak, posisi dunia mancing kita itu dibandingkan dengan luar negeri itu kayak gimana ya? Kalau dari alam, saya pikir sama saja ya. Cuman di sini adalah kesadaran dari para angler. Oke. Ya, kalau teman-teman di luar saya lihat mereka sangat patuh terhadap peraturan-peraturannya. Kemudian juga sistemnya sudah tertata dengan sedemikian baik. Jadi ada seasonnya, ada peraturannya, ada yang boleh ditangkap, ada yang tidak boleh ditangkap, dan mereka sangat patuh. Nah, saya berharap itu bisa diaplikasikan juga di kita. Nih kebetulan ini ada banyak juga angler-angler. Semoga kita semua di sini bisa lebih patuh dalam memancing dan lebih baik juga ya Pak. Karena kan nanti kalau ikannya habis mancing apa? Itu dia. Nah itu ya. Nah kalau untuk Mbak Husnul dan Pak Sugeng khususnya,
visi misi untuk memajukan dunia mancing di Indonesia itu kayak gimana ya? Ya, pengalaman saya paling berkesan untuk memancing itu sebetulnya adalah ketika bisa memberikan pengalaman yang kemudian juga bisa diaplikasikan oleh teman-teman di sini adalah bahwa kita harus menjaga sungai, jaga alam dan mengambil manfaat dari alam itu. Satu contoh adalah bahwa ketika saya trip ke Sumatera Barat di Padang itu, yang dulu mungkin kalau secara hukum adat itu ada lubuk larangan yang dipanen hanya 3 tahun sekali dengan memberikan manfaat yang cukup untuk warga sekitar. Tapi ketika kita diskusi dengan warga, dengan para sesepuh di sana, bahwa ada potensi lebih sebetulnya dari warisan yang sudah mereka kelola selama ini, yaitu sungai. Ada potensi yang jauh lebih besar untuk meningkatkan perekonomian warga setempat. Dan itu alhamdulillah kita uji cobakan dan saya sangat senang sekali. Itu pengalaman saya yang paling berkesan dalam memancing adalah ketika warga bisa menjaga sungainya sedemikian rupa dan mendapat manfaat dari sungainya. Dari sungainya tersebut gitu ya. Kalau Mbak Husnul sendiri kira-kira visi misi untuk memajukan dunia mancing di Indonesia tuh pengen kayak gimana nih Mbak? Untuk memajukan itu kita kalau walaupun itu wild fishing tetap catch and release tetap sampah-sampah tetap kita bakar dulu atau dibawa resek itu dibawa pulang, tidak dibuang aja di situ. Jadi lingkungan pun diperhatikan. Iya, karena pertama dari situ biar semuanya tuh bisa berjalan dengan seimbang. Betul, karena kebetulan sekarang bumi ini juga makin panas ya, betul. semakin terus panas, tapi sedangkan hal yang terjadi itu harus terus bergulir, mulai dari pemanfaatan, perawatan, dan lain sebagainya ya. Untuk Mas Whitney sendiri, ini kan mancing itu ternyata salah satu bentuk petualangan ya. Kira-kira visi misi untuk di dunia petualangan dengan domestik itu kayak gimana Mas? Gini, Relasinya. kalau bicara dunia mancing dan teman-teman angler, pasti semua setuju. Yang banyak di Indonesia itu potensinya, Betul. bukan yang sudah digali itu terlalu sedikit. Alam kita masih luas. Masa sih harus cuman mancing di Jawa Barat, Jakarta sekitarnya saja ya? Potensi itu luas. Masalah apa sih? Banyak masalahnya, tapi terutama itu mengundang orang untuk adventure itu nggak mudah. Makanya kita hadir di sini dan kita siap kalau teman-teman angler ke pedalaman kita. Ternyata ya, Mas, Mbak, bahwa dunia petualangan itu dapat mengangkat pariwisata, perekonomian di Indonesia. Mungkin kayak tadi Pak Sugeng bercerita juga, ternyata dampaknya ada ke perekonomian meningkat gitu. Betul ya Pak? Betul. Jadi kalau dari Pak Yogi sendiri mungkin melihat beberapa daerah yang pariwisata dan perekonomiannya jadi meningkat karena adanya mungkin mancing atau petualangan-petualangan lain kayak gimana? Di mana nih Pak? Ya, yang saya pernah datangin juga di waktu di Banyuwangi. Banyuwangi itu ketika musim ikan layur, jadi itu dari satu area itu kayak perkotaan gitu. Padahal itu kalau dilihat itu adalah perahu-perahu nelayan, sampai ada kayak IO-nya gitu loh, karena dia harus ngatur beratus-ratus perahu gitu loh. Nah, mereka bisa dalam satu malam itu dapat sekitar 4 sampai 8 juta. Wow. Satu nelayan. Jadi itu berebutan. Tapi resikonya mereka nelayan itu tidak memperhatikan mau badai, mau apa, mau cuaca buruk, yang penting dia dapat. Nah, padahal segila apapun kita mancing, ya kita tetap harus menjaga keselamatan kita. Itu gini. Jadi kaitannya juga tentang edukasi keselamatan, melawat lingkungan dan lain sebagainya ya. Itu menjadi hal yang tidak bisa lepas terikat satu sama lain kayak gitu. Nah, kalau misalnya Mbak sendiri, Mbak kan berpetualangan itu beda-beda ya. Ada yang mudah, ada yang kayak misalnya Saguling ini cukup mudah dari kota ya. Kalau di pedalaman nih, ada hal yang menantang nggak, seperti apa kira-kira? Kalau di pedalaman tuh
perjalanan nggak cuma dari sini turun sudah. Ya, ya. Harus berjam-jam ya. Saya turun pesawat di kota mana. Ya. Ini naik mobil yang biasa, Innova atau Avanza, udah 6 jam, 7 jam, berhenti, ganti lagi pakai yang double cabin biasanya, karena kita ada yang ke bukit, nanti turun lagi, dan jalannya pun batu, pasir, tanah, apalagi kalau hujan. Tuh didorong-dorong, ya kita ikut dorong lah. Gimana? Kita aja yang berangkat, nggak rombongan banyak orang. Ini apa? Kena lumpur-lumpur itu, kadang ya sudah berhenti dulu, nginap dulu lah, nggak bisa jalan. Jadi kalau bisa dibilang mancing ini waktunya jadi nggak terbatas ya, Nggak karena terbatas. perjalanannya aja tuh udah susah. Iya. Kalau untuk Pak Sugeng sendiri nih, seperti apa Pak membagi waktu untuk hobi mancing dan sama keluarga nih? Biasanya yang terjadi di angler-angler itu adalah izin istri katanya. Tuh senyum semuanya mungkin mengalami ya, izin istri. Kalau dengan istri, saya selalu disupport. Apapun hobi saya, dia selalu mendampingi. Nih kalau Mas Fit nih sekali hobinya tuh apa nih Mas? Berkaitan tiba-tiba ke petualangan nih. Ya. Menarik juga. Yang paling penting hobi saya itu melihat hal yang baru. Melihat hal yang baru ya. Kesini, saya ini bukan angler, saya bukan pemancing. Tapi melihat seperti ini, walaupun kita masih sama-sama di Jawa Barat, ini seperti melihat dunia yang baru. Ini seperti dunia yang baru buat saya. Jadi melihat seperti ini, wah hebat sekali. Nah ini hobinya, berkenalan sama yang hebat-hebat seperti ini, teman-teman angler. Wah ternyata ini memang, jadi kalau kerja seperti ini udah bukan kerja, ini namanya sudah hobi. Hobi, iya betul ya. Iya, gitu. Tepuk tangan dulu. Ini juga jadi menarik. Saya tuh sampai kontak nih ke Pak Yogi dan ke Mas Mike. Mas, kali-kali mau ikut dong mancing gitu. Karena tuh jadi tertarik, jadi pengen tahu. Nanti tenang Mbak, aku temenin mancingnya ya. Tapi nanti gantian jaganya kalau aku ke toilet ya. Nah, tenang, aman. Aman. Oh, Sudah ada gimana nih? toiletnya, sudah ada tendanya, nanti aman. Wah, aman jadi Iya. ya. Pak boleh ikut jadi? Boleh. Nih, kan Pak Sugeng ini suka mancing, kebanyakan mancingnya di luar nih. Terus dunia mancing di luar dengan dunia mancing di negara kita, presentasi untuk antara perempuan dan laki-laki itu berapa persen sih Pak? Iya. Kelihatannya karena Pak Sugeng ini banyaknya mainnya di fly fishing, saya lihat kalau di YouTube kan lumayan banyak gitu perempuan. Iya. Saya waktu mancing di Greenland, itu kebetulan pada waktu saya pulang, rombongan saya laki semua. Tapi begitu di bandara terakhir sebelum ke Manitsok kalau nggak salah ya, itu grup kedua yang akan masuk itu 80% wanita. Wow, banyak Dan ya. itu sudah berumur semua. Ya, jadi mereka yang pensiun mengumpulkan uang. Saya ketemu dengan mereka, saya ngobrol dengan mereka juga di bandara. Dari satu grup itu sekitar 10 orang, laki-lakinya hanya 2. Laki-lakinya dulu Berarti 80%-nya itu perempuan. Jadi kalau di luar negeri itu udah banyak ya Pak ya, Common, perempuan sudah sangat biasa. Ya. Mungkin kalau di Indonesia takut hitam ya, takut kepanasan. Nah kalau kata Queen, kira-kira Indonesia bisa nggak sih menuju itu gitu? Kalau menurut saya bisa sih, Bisa. bisa, Asal? sangat bisa. Banyak event. Asal Event-event yang seperti dibikin Bang John event ini ya. seperti ini banyak, nanti jadikan nggak cuma laki-laki aja, ntar mungkin istri-istri mereka tuh kan juga Ya. saya ikut, biasanya gitu. Oh ya. Ya udah ikut aja ya, biar kita barengan juga, ikutan bareng gitu. Biasanya sih dari istri-istri pemancing juga. Istri-istri pemancing juga Biasanya. bisa jadi pengen ikut. Betul. Soalnya ini saya juga, suami saya bukan pemancing, tertarik juga loh Pak, jadi pengen Harus ikutan. dicoba. Mungkin kedepannya Pak Yogi dan tim Pak Sugeng bisa bikin campaign untuk perempuan-perempuan, di mana Amin. biar perempuan itu lebih berani untuk coba hal baru ya. Karena ini juga suatu hal yang baru, tapi seneng banget ya bahwa di sini di mancing itu ada yang menarik
pernah kita obrolin ya Pak Yogi. Ya, betul. Dari nggak kenal jadi kenalan. Betul. Mbak Husnul juga bilang, saya nggak kenal, pokoknya mau mancing, percaya aja gitu. Itu tuh jadi menarik, kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Jadi nambah relasi lah, Ya. apalagi di lokasi ya. Silaturahmi, Ya. tambah teman. Mungkin Pak Sugeng sendiri pernah nggak sampai sama stranger gitu mancing? Pernah. Oh pernah? Pernah. Gimana nih Pak pengalamannya? Di mana juga? Dan justru itu dari biasanya waktu menuju lokasi yang mungkin seperti Mbak Husnul tadi cerita, dari link hanya dari pertemanan di media sosial, itu kan kita nggak kenal, ya kenalnya hanya di lokasi, Betul. ya jadi kebanyakan dari situ. Kebanyakan dari situ ya. Ya, jadi dia posting, wah lokasinya menarik, saya tertarik, saya kontak dia, dan dia menawarkan untuk menemani. Jadi menarik, saling percaya karena hobinya sama. Nih, gimana nih Sobat Jack Vision semuanya? Kalian bisa langsung komentar di bawah. Dan untuk komen yang paling menarik bakalan dapat door prize. Dan juga untuk komen menarik minggu lalu, ini dia pemenangnya. Selamat ya! Nah, kita lanjut dulu. Sebelum lanjut, kayaknya capek ngobrol, boleh diminum dulu Pak. Iya, dari Ada tadi pengen minum. mineral water dan ada juga coklat. Saya juga nggak mau ngobrol di sini cuman berlima, mau ngajak nih. Barangkali ada yang mau bertanya pada narasumber, boleh bertanya, mau bertanya pada narasumber yang mana? Boleh disebutkan nama, asal, komunitas, terus bertanyanya ke siapa dan pertanyaannya apa. Ini ngomong-ngomong poinnya 10 ya Mas? Wah langsung juara. Langsung juara. Langsung juara. Ini satu pertanyaan poinnya 10 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya pada sehat semua ya hari ini. Sangat meriah sekali nih hari ini. Saya perkenalkan, saya Muhammad Jaya, mungkin salah satu dari panitia ya, perwakilan aja. Cuma pengen nanya untuk ke tim Dometic. Siap. Boleh tahu nggak asal Dometic itu dari mana? Mungkin kan kalau bagi kita orang awam baru ngelihat ya ada tenda di atas mobil gitu kan. Kalau saya sih jujur baru lihat itu, biasanya cuma lihat di TV-TV aja gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Makasih banyak. Sama-sama Mas Jaya. Ini katanya gini nih untuk Mas Whitney. Saya baru lihat ada camping di atas mobil. Boleh itu langsung juara. Bagus pertanyaannya. Pak Jaya ya? Iya. Pak Jaya, terima kasih pertanyaannya. Jadi Dometic itu berasal dari Swedia. Maka kalau kita lihat desainnya, itu mirip desain dari IKEA. Jadi lebih Scandinavian. Makanya bahasa desainnya itu seperti itu. Namun Dometic itu sudah lama, 1922. Jadi sudah sangat lama ya di dunia ini. Memang Dometic itu besar di motorhome, artinya karavan. Jadi kalau kita ke luar negeri, ada yang tinggal di dalam mobil. Nah, barang-barang Dometic itu nomor 1 di dunia. Ini barangkali nih ada pertanyaan yang lain nggak? Masih ada kesempatan untuk 2 penanya lagi. Barangkali ada yang mau bertanya lagi. Boleh diperkenalkan dulu ya Mas. Namanya, asal, kota, komunitas, dan bertanya ke siapa, apa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kang Nata dari salah satu panitia, Pak. Ini boleh ketiga-tiganya sih dijawab. Saya lebih melihat kepada sisi usaha, pengusaha gitu kan. Ini yang di depan kan semua pengusaha semua dan dari mancing gitu. Nah, saya mungkin mewakili yang lain kepingin juga dong, ternyata bisnis mancing itu bisa menjadikan bisnis yang besar. Itu kan Jack Vision besar, Dometic besar, Trinity juga besar. Nah, mindset apa nih yang harus kami punya untuk memulai, ya kan? Jangan sampai melihat bahwa kan kita selama ini mindset di orang apa sih, mancing itu hanya menghabiskan uang gitu kan, hanya cuman buat poya-poya, hanya cuman bersenang-senang. Ternyata mancing itu bisa menghasilkan loh, baik YouTuber dan lain-lain. Nah, mindset awalnya seperti apa nih Pak? Misalkan Jack Vision memulainya dari mana,
terus Dometic itu memulai dari mana, terus 3D Tech juga memulai dari mana. Seperti itu, terima kasih. Singkat aja sih ya, kan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik juga ya Sobat Jax, karena pertanyaan ini tuh sempat pernah dibahas juga ya Pak, bahwa sebenarnya mancing ini bukan hanya sekedar hobi, bukan hanya sekedar pembuka silaturahmi, tapi juga menjadi peluang bisnis. Betul. Karena di Indonesia tuh persentasenya tuh berapa ya Pak, kemarin sempat kita bahas tuh, bahwa di luar negeri itu udah jauh, Indonesia tuh kurang dari 2%. Kalau nggak salah kita pernah ngobrol juga sama Bang John Angler, nih pernah ngobrol tentang ini. Nah, untuk mindset itu sendiri bisa dimulai dari Pak Sugeng, mungkin bagaimana Pak cara membangun mindset dan menjelaskan bahwa mancing ini bukan hanya sekedar hobi, tapi bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan. Kami di Jack Vision juga melihatnya seperti itu Pak. Kalau kami di Jack Vision memang dulu di awalnya adalah kita ingin main di premium, karena yang main di premium sedikit, walaupun marketnya kecil, tapi dari situ kita bisa melihat turunan dari premium itu akan banyak sekali. Ya, apa yang produsen lain belum terpikirkan, kami di Jack Vision sudah mendahului untuk membuat. Katakanlah bentuk joran itu biasanya bulat. Kenapa tidak terpikir untuk membuat segitiga? Pengunci untuk reel. Kenapa harus selalu diderat? Kenapa tidak ada sistem lain yang quick release? Nah, ini kan peluang-peluang yang sebetulnya bisa kita tangkap oleh semua orang, ya. Asal kita mempunyai suatu wawasan bahwa ini loh ada peluang di sini yang kita bisa masuk, yang orang lain belum masuk, kita bisa masuk. Tidak hanya dalam segi peralatan mancing saja di sini, ya. Tentu industri lain yang juga bisa mensupport, seperti katakanlah fishing tournya kita bisa garap juga di situ, ya. Kemudian aparelnya kita juga bisa main di situ. Masih banyak sektor lain yang sebetulnya bisa kita garap di situ. Ya, itu kalau kami melihatnya di situ ada peluang, tentu kita bisa harus masuk ke sana. Jadi kalau di garis merah, di garis bawah ya, maksud Pak Sugeng ini ada inovasi, ada kreativitas dari kita untuk menjadikan apa yang kita tidak punya tuh memenuhi apa yang tidak ada, kurang lebih gitu. Betul. Ya Pak Sugeng ya? Yeah. Gitu. Nah, kalau dari Mas Whitney sendiri seperti apa? Karena Mas Whitney ini kebetulan khususnya lebih luas daripada mancing ya. Gitu. Saya dibanding Pak Sugeng, saya ini jauh junior. Pak Sugeng itu senior saya jauh lah ya. Bisnis apa sih yang paling bagus? Apa? Menurut Om Bob apa bisnis yang paling bagus? Bisnis yang dimulai. Ya, bisnis yang dibutuhkan. Bisnis yang dikerjain. Jangan cuma dipikirin. Kalau kebanyakan dipikirin, kebanyakan dihitung, kebanyakan ditanya-tanyain, berarti jangan. Bisnis yang dikerjain. Itu satu dulu. Kedua, lihat potensinya. Berapa banyak sih? Contoh gampangnya. Bohong lah kalau misalnya di sini nggak ada yang setuju. Banyak bekerja, banyak berdoa, insya Allah pasti bisa lah. Insya Allah. Ini jadi menarik juga ya, bahwa harus dikerjain. Kalau diangan-angan doang mah ya mimpi gitu ya. Tapi memang itu jadi menarik juga fishing tour. Coba di garis bawahi, nanti nyampe rumah ngitung nih fishing tour butuh modal berapa nih. Kalau dilanjut dari Mbak Husnul sendiri, kira-kira untuk menanamkan mindset terlepas untuk bisnis atau untuk berani menjadi angler itu seperti apa? Kalau saya khususnya ya, karena saya senang mancing, otomatis kan saya memperhatikan apa itu tackle dan lain-lain. Dimana pada saat itu yang menurut saya cocok, jadi mancing ini bisa menjadi pekerjaan. Jadi saya ikut ke 3D Tech ini juga hobi yang dibayar. Jadi di situ juga saya cocok, maksudnya karena inovasi itu terus berjalan dari barang-barang 3D Tech ini. Pertama begini, habis itu trial, seperti trial lah, ada plus minus itu pasti. Habis itu setelah itu kita kerjakan, kenapa bisa begitu, kita perbaiki.
terus itu yang saya senang karena apa? Terus kita kerjakan sampai pada titik oh ternyata yang cocok untuk angler Indonesia itu seperti ini. Itu aja. Ya. Jadi learning by doing juga ya. Ya, soalnya kalau ngomong pancing kan, Iya. dunia mancing itu bisnisnya sangat besar. Luas ya. Kita lihat alat pirantinya, kita alat lurnya, ada kailnya, ada lokasi, ada semua gitu loh. Jadi ada perahunya gitu. Yeah. Terus tadi yang dibilang itu fishing guide-nya gitu loh. Jadi sangat kompleks. Jadi itu gimana kreatif kita yang pasti bahwa peluang di dunia mancing ini bisa jadi pegangan untuk berusaha. Untuk bisnis. Jadi di mancing semua bisa gitu ya. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Nah, untuk narasumber sendiri kira-kira Pak Yogi, Pak Sugeng, Mas Whitney dan Mbak Husnul, barangkali kedepannya bakalan ada trip atau ada rencana apa nih? Kan tadi udah ngajak nih, kita tagih janjinya Mas Whitney ngajak jalan-jalan trip katanya. Gimana? Barangkali memang mau ada event atau bocoran aja deh sedikit. Eventnya itu diorganisir oleh Pak Sugeng. Mau ke Sumatera, kami siap support. Kalau dengar-dengar dari Pak Sugeng, wah ini banyak sekali rencana adventure yang kita bisa lakukan ya. Jadi kalau gitu bisa saya refer ke Pak Sugeng. Cluenya aja, Jadi Bang. cluenya ada film dokumenter ya. Dokumenter. Yang pasti Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur. Bang John, tiket satu ya. Ini host nggak boleh ketinggalan nih ya. Sobat Jax, jangan sampai ketinggalan. Ini pasti seru banget nih. Nah, barangkali dari narasumber sendiri ada pesan khusus untuk para panitia atau ini akan masuk juga sesi 2 dan akan ada 3 seri Indofish berikutnya. Mungkin ada masukan atau ada kesan untuk panitia kegiatan ini. Dari Pak Sugeng dulu ya, boleh? Dari saya. Iya. Dari Pak Sugeng dulu dong. Kesan dan pesan ya? Iya. Ya kesannya alhamdulillah saya tadi surprise banget ternyata banyak sekali peserta hari ini ya. Yes. Responnya luar biasa baik dari peserta maupun dari sponsor, dari teman-teman komunitas dan juga dari produsen. Kayaknya 2 tahun ini pun kalau orang Sunda bilang apa ya? Bucat bisul. Bucat bisul. Setelah 2 tahun menunggu, jadi kesannya memang luar biasa sekali responnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Harapannya Indofish yang berikutnya akan jauh lebih baik, Bang Jun. Pesertanya lebih banyak, dapat ikannya lebih gede. Ya, pokoknya semuanya lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Kalau untuk Mas Whitney, kesan-kesannya untuk panitia nih gimana? Kalau kami terima kasih sekali. Pertama-tama kami boleh diundang untuk berpartisipasi untuk memperkenalkan produk. Kami mendoakan yang salah satu bisa menang dan mendapatkan grand prize yang sangat bagus. Jadi semangat semuanya, ingatin pasti bisa ya. Kalau dari Mbak Husnul, gimana nih Mbak? Kalau saya sebagai angler ini adalah acara juga ajang silaturahmi ya. Betul. Setelah 2 tahun. 2 tahun ya. Ada acara, jadi bisa ketemu lagi, senang. Terus panitia juga sudah sangat maksimal untuk mengadakan ini. Mungkin kedepannya lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Amin. Dan bisa menjadi tahunan, acara tahunan yang akan berkelanjutan. Amin. Jadi tantangan tuh Bang John, harus jadi acara tahunan katanya. Ini ada bocoran nggak? Dari panitia ada bocoran nggak untuk peserta hari ini? Kira-kira ada berapa jumlahnya Bang John? Targetnya 40, alhamdulillah data tercapai 38. Wow, luar biasa. Ini berarti antusiasmenya tinggi ya. Setelah 2 tahun istirahat, setelah 2 tahun di rumah aja, ternyata 38 komunitas sudah bergabung di Indofish kali ini. Iya, tapi bukan komunitas saja, produsen. Okay. Nah, saya sebagai perwakilan dari produsen, Jet Vision, mari dengan produsen dan para angler, ayo kita majuin permancingan di Indonesia
Siapa lagi kalau nggak maju, kita lagi yang majuin. Betul. Ya, gitu ya. Gitu ya, jadi mungkin dari Pak Yogi sendiri ada sepatah dua patah kata untuk produsen yang sudah mensupport acara ini. Terima kasih untuk para produsen yang sudah support acara yang diusung oleh Bang John, gitu. Cloud Fishing Mania, gitu. Mudah-mudahan acara ini tidak berhenti di sini, akan berlanjut di tahun yang akan depan. Terus para produsen kita bergandeng tangan, kita majuin permancingan di Indonesia. Jadi untuk narasumber semua, saya mau kasih pertanyaan, setuju kita membangkitkan dunia mancing di Indonesia? Setuju. Yuk kita bareng-bareng setuju untuk memajukan dunia mancing di Indonesia? Semoga ini semangat yang tidak padam, jadi semangat kita semua untuk jadi lebih baik. Ini aku juga mau tanya semua peserta di sini, gimana hari ini, seneng nggak? Luar biasa ya, jadi sesuatu semangat baru di tahun yang baru ini. Nah, gimana Sobat Jack? Seru dan inspiring banget ya diskusi kali ini. Dan kita juga bakalan ada lanjut next diskusi lagi untuk di acara-acara selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh narasumber, Mbak Husnul, Mas Whitney, Pak Sugeng, dan Pak Yogi selalu menemani saya. Nanti juga akan menemani lagi ya Pak Yogi ya. Terima kasih banyak. Dan pastinya terima kasih banyak, tanpa adanya rekan-rekan yang bergabung di kegiatan ini, mungkin kegiatan hari ini juga tidak akan berjalan lancar ya Bang John. Jadi terima kasih banyak untuk seluruh yang sudah terlibat. Pokoknya jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa di share supaya lebih banyak lagi yang nonton dan lebih banyak lagi orang yang tertarik untuk mancing. Sampai berjumpa lagi di acara Jackspot selanjutnya. Bye.